down. Yeah. I've been feeling Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Agustini. Saya di sini akan memberikan layanan bimbingan klasikal kepada kelas 12 IPS 3. Berdasarkan asesmen minggu lalu yang saya sudah berikan, jadi diagram yang paling tinggi itu yaitu permasalahan terkait karir. Nah, di sini saya akan memberikan materi terkait tentang bidang karir. Oke, kalau gitu kita simak videonya bersama-sama. Enjoy for watching. Strategi mengambil keputusan karir. Sebelumnya saya akan memberikan pengertian dulu terkait apa itu strategi mengambil keputusan karir. Mengambil keputusan karir ini merupakan suatu proses di mana seseorang mengadakan suatu seleksi terhadap beberapa pilihannya dalam rencana masa depan. Bagi kalian siswa SMA ini, pilihan karir tersebut antara lain untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi seperti melamar pekerjaan atau usaha sendiri, atau lanjut ke dunia perkuliahan. Hal tersebut harus dipertimbangkan secara matang, juga akan berpengaruh pada masa depannya nanti. Mengambil keputusan karir ini adalah suatu proses seleksi terhadap alternatif atau beberapa pilihan yang dilakukan secara sengaja dan serius serta penuh pertimbangan demi keberhasilan kehidupan karir di masa yang akan datang. Memilih suatu pilihan nih, kita harus mempertimbangkan semuanya dengan matang-matang supaya kedepannya bisa berjalan sesuai ekspektasi kita dan berjalan secara lancar. Selanjutnya ada beberapa faktor ini yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir. Faktornya ialah yang pertama, kelas sosial pendidikan, kedua, orang tua dan temannya, ketiga, pengaruh sekolah, keempat, gender. Di kelas sosial pendidikan ini yaitu kelas bagi remaja dari kalangan bawah, menengah sampai atas, untuk sampai ada program nih untuk sampai ke universitas agar siswa memasuki jenis karir tertentu. Faktor yang kedua ini orang tua dan teman sebaya muda. Anak-anak melihat dan mendengar tentang karir orang tuanya. Bahkan orang tua tertentu membawa anaknya ke tempat kerja, ke teman sebaya. Juga ini akan mempengaruhi perkembangan karir kalian. Jadi kalian melihat nih gimana orang tua kalian bekerja, bagaimana teman kalian bekerja, terus juga orang tua kalian dan temannya mempunyai standar status yang lebih baik akan berusaha mencari status karir yang lebih tinggi meskipun dia berasal dari kalangan penghasilan rendah. Jadi kalian nih bisa melihat nih bagaimana karir dari orang tua kalian dan teman-teman orang tua kalian karirnya nih misalnya melonjak gitu. Jadi kalian akan termotivasi untuk karirnya lebih dari orang tua kalian gitu. Yang ketiga itu pengaruh sekolah. Pengaruh sekolah, guru dan guru BK juga sangat berpengaruh, sangat kuat dalam perkembangan karir kalian. Jadi sekolah ini kan pijakan awal di mana kalian itu berkenalan dengan dunia sekolah, merupakan satu-satunya institusi nih dalam masyarakat yang sanggup memberikan sistem yang diperlukan untuk pendidikan dan karir kalian selanjutnya.
Gender. Eh, Biasanya nih ya, banyak wanita lebih bersosialisasi dengan mengurus rumah tangga dibandingkan dengan peran berhubungan dengan karir. Jadi gender ini juga mungkin berhubungan dengan karir. Seperti kita nih wanita pasti sudah berpikir ke depannya bagaimana gitu, jenjang karir kita bagaimana. Yang slide selanjutnya yaitu hambatan-hambatan dalam mengambil keputusan karir. Yang pertama ini hambatan yang berasal dari faktor internal atau dari dalam diri kita sendiri nih. Yang pertama, minat kalian, bahwa kalian dalam memilih karir atau pekerjaan jurusan saat studi SMA ini mungkin kurang mempertimbangkan minat yang kalian miliki gitu. Yang kedua ini keyakinan, maknanya bahwa kalian dalam memilih jabatan atau karir yang kurang mempertimbangkan keyakinan atau nilai yang dianut, kalian kurang mempedulikan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hobi bahwa dalam pemilihan karir siswa kurang dapat mengembangkan hobinya yang dia miliki, bahwa hobi yang digemari tersebut tidak menunjang karir yang dimiliki gitu. Nih misalnya kalian ingin mengambil jurusan kuliahnya nanti sesuai hobi kalian gitu, tapi kalian ini tidak mampu gitu, hobi kalian ini tidak mampu menunjang karir kalian ke depannya gitu. Terus prestasi maknanya siswa dalam memilih karir tidak disesuaikan dengan prestasi yang dimiliki, bahkan jurusan yang diambil kurang sesuai dengan prestasi belajar. Yang pertama ini ada eksplorasi. Eksplorasi ini dimaksud penjelajahan terhadap kemungkinan keputusan yang kalian akan ambil nih. Misalnya kalian mau mengambil jurusan A, kalian tuh harus mencari tahu dan mengeksplor jurusan A itu cocok nggak nih buat kalian gitu. Terus juga melalui eksplor ini kalian mengetahui jelas konsekuensinya, apa yang ada yang akan dialami jika kalian mengambil suatu keputusan tersebut. Terus juga ada kristalisasi Tiedemann, bahwa kristalisasi ini merupakan sebuah stabilisasi dari resepsi berpikir. Pada tahap ini pemikiran perasaan mulai teratur, keyakinan akan dipilih yang diambil menguat. Jadi kristalisasi ini kalian tuh mulai berpikir gitu bahwa pilihan kalian ini kalian yakin gitu pengen memilih pilihan kalian karir ini. Pemilihan sama halnya dengan perkembangan kristalisasi. Jadi proses pemilihan ini kan sudah terjadi. Pasti ada masalah-masalah individu kalian berorientasi pada tujuan yang relevan, yaitu individu mulai melengkapi menyesuaikan terhadap pilihan karir yang akan dipilih. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada berlibat kata-kata. Selanjutnya boleh bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Semuanya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.